Permisi Ibu, saya mohon izin ini mau diseminasi ke guru-guru terkait guru penggerak ini mengimbaskan modul 1 diantaranya tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua peran dan nilai guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif, Bu. Bagaimana, Bu? Baik, Pak Arif. Saya selaku pimpinan di sini mengizinkan apa yang sudah menjadi kegiatan Bapak. Mudah-mudahan apa yang nanti dilakukan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, terus bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Dan kegiatan ini bisa menjadi contoh pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Silakan tinggal diatur saja waktunya. Baik, Bu. Diatur konsep-konsep dan pemikiran Bapak sehingga teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah diberikan pada hari ini ya Pak ya? Iya, insya Allah hari ini nanti siang, Bu. Siap, monggo silakan. Terima kasih, Bu. Semoga sukses. Amin, amin. Ya. Amin, terima kasih. Sama-sama, silakan. Baik, Bu. Yep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Saya Arif Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta, akan mencoba diseminasi tentang peran dan nilai seorang guru. Dan langsung saja, ya Bapak Ibu. Ini di modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru. Pendidikan harus mampu menumbuhkan manusia yang kuat nilai kemanusiaannya, yang memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Dalam konteks yang beraneka ragam, kita memerlukan pegangan yang mempersatukan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kemudian yang dapat dijadikan landasan bersama bagi beragam kepentingan, suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Seperti kita ketahui ya, negara kita kan beraneka ragam, mulai dari suku, agamanya, dan macam-macamnya. Kita tidak mungkin bersatu seperti sekarang hidup rukun kalau tidak ada sebuah landasan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Ya, lanjut. Nilai seorang guru ada 5. Yang pertama adalah guru harus mengajar berpihak kepada murid. Yang kedua adalah inovatif. Yang ketiga kolaboratif. Yang keempat adalah reflektif. Dan yang kelima adalah mandiri. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari nilai seorang guru yaitu berpihak pada murid. Seharusnya idealnya aktivitas pembelajaran lebih banyak siswa yang aktif. Jadi seorang guru hanya sebagai fasilitator yang menuntun tumbuh kembangnya potensi murid. Jadi murid ini bukannya kertas kosong, tapi masing-masing individu sudah mempunyai potensi. Jadi kita hanya menuntunnya supaya potensi ini tumbuh kembang. Murid sebagai subjek pembelajaran, murid yang melakukan. Ya, berikut adalah beberapa aktivitas contoh bahwa pembelajaran berpihak pada murid. Misalnya, menyediakan alat pembelajaran, siswa mencobanya sendiri. Lalu memberikan kesempatan siswa berdiskusi dalam kerja kelompok. Yang lalu pengaturan posisi duduknya, ya kalau bisa di rolling, diganti-ganti. Ya, misalnya hari ini atau seminggu ini membentuk angkare, membentuk letter L, letter U dan sebagainya. Lalu juga anak diikutsertakan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Itu adalah nilai yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah nilai seorang guru adalah nilai mandiri. Mandiri diartikan adalah melakukan sesuatu tanpa bergantung dari orang lain. Semangat guru untuk terus belajar sepanjang hayat. Jadi guru adalah pembelajar ya, yang terus belajar. Ini salah satu ciri dari profesi guru adalah terus belajar. Berikut ada contoh aktivitas yang bernilai mandiri. Misalnya,
belajar aplikasi pembelajaran yang baru tanpa disuruh pimpinan. Yang kedua, lalu mengembangkan diri tanpa menunggu adanya pelatihan. Jadi untuk kita mencapai kompetensi tertentu nggak harus menunggu pelatihan. Sekarang ini banyak sekali di media-media internet, YouTube, bagaimana tutorial membuat ini, membuat itu yang membantu pembelajaran menjadi lebih aktif dan kreatif. Jadi nggak harus nunggu pelatihan ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah nilai kolaboratif. Nah, untuk mencapai tujuan bersama diperlukan kerjasama dengan pihak terkait, membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap orang, sehingga tumbuh semangat saling mengisi. Ya, seperti kita ketahui di sebuah institusi ya seperti sekolah ada beragam guru ya, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ada yang mempunyai peran yang besar dan ada yang mempunyai peran yang kecil. Ini biasa ya, kita harus saling mengisi. Berikut adalah contoh dari nilai guru kolaboratif, yaitu kerjasama dengan orang tua murid atau guru lain dalam mempersiapkan pembelajaran atau lainnya, atau juga kolaborasi dengan dinas yang terkait ya. Misalnya untuk pengolahan sampah, nggak hanya warga sekolah, kita juga bisa bekerja sama dengan pihak kelurahan, PPSU, atau bahkan suku dinas pendidikan lingkungan hidup ya, terkait pengelolaan sampah. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat, nilai inovatif. Inovatif diambil dari kata inovasi, yang artinya melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Ya, guru mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Ya, jadi kalau berbeda dari yang sudah ada, berarti Bapak Ibu mempunyai nilai guru sebagai guru yang inovatif. Contohnya nih, misalnya membimbing siswa presentasi yang biasanya kan hanya maju menggunakan kertas. Ini sekali-sekali anak diajarkan dengan PowerPoint untuk presentasinya ya. Mungkin ini kelas tinggi ya, bisa ya, mungkin kelas 1 belum. Atau dengan poster untuk kelas 1 ya. Jadi tidak hanya dengan catatan. Lalu penilaian harian atau ujian sekolahnya mau berbasis IT ya. Lalu menginisiasi pembuatan pojok baca atau taman baca dan sebagainya. Pokoknya berbeda dari yang sudah ada, maka itu bernilai inovatif. Yang kelima adalah nilai reflektif. Reflektif dari kata refleksi, yang artinya melakukan introspeksi diri terhadap yang telah dilakukan. Guru senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran yang positif. Contoh aktivitasnya adalah misalnya meminta siswa mengungkapkan perasaannya setelah belajar. Atau yang kedua, membuat tes diagnostik sebelum materi baru. Misalnya kita selesai materi tentang penjumlahan, mau masuk ke perkalian, kita kasih tes dulu soal perkalian bisa apa enggak. Ini untuk mendiagnosa kemampuan awal siswa. Ya, itu adalah nilai reflektif. Oke. Yang tadi adalah nilai guru. Sekarang adalah peran guru. Di masa mendatang, guru diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Nah, di sini ada 5 peran guru. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin di sini bukan berarti harus kepala sekolah. Setiap kita adalah pemimpin. Minimal memimpin diri kita masing-masing. Dalam konteks pembelajaran, berarti memimpin pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Semangat berbagi harus kita tanamkan di setiap diri kita masing-masing. Jika kita punya ilmu, bagi ya, karena ilmu dibagi malah makin berkembang. Duit dibagi habis ya. Jadi ilmu dibagi malah makin berkembang, makin ingat terus ya. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi ya, setiap guru. Betul sekali, selain jadi amalan, ilmu ini akan diingat terus ya, keinget terus.
Yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi ya, dalam hal ini KKG kita kalau di SD ya. Oke, itulah adalah peran kita sebagai guru. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Sebelum kita lebih jauh tentang keyakinan kelas, ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mungkin jawaban kita adalah untuk keselamatan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah juga untuk keselamatan atau kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi kita meyakini bahwa nilai-nilai kebaikan itu akan membuat kita menjadi lebih aman, sehat, ya, selamat. Maka kita yakini. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi bedanya dengan peraturan adalah kalau peraturan yang punya kuasa atau wewenang yang membuatnya. Kita sebagai objek yang harus menuruti peraturan itu. Sedangkan keyakinan ini dibuat bersama-sama ya, antara kalau dalam hal ini di kelas, keyakinan kelas berarti guru dan murid. Jadi murid dari murid, nilai-nilai kebajikan universalnya dari murid, lalu disepakati oleh guru menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti di sini lanjut. Nah, inilah pembentukan keyakinan kelas karakteristiknya. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dia lebih rinci tapi konkret. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga adalah pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima adalah sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi bukan imajinasi ya, bisa diterapkan. Yang keenam adalah yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Kalimat negatif misalnya, jangan. Jadi kata jangan ini berkonotasi negatif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan datang terlambat. Itu kalimat-kalimat negatif. Nah, bisa kita ganti dengan kalimat-kalimat positif. Ya, contoh untuk keyakinan kelasnya, misalnya kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau negatif tadi kan jangan berlari di kelas atau koridor. Atau yang satu lagi contohnya, jangan datang terlambat. Nah, ini kalimat negatif. Positifnya bisa datanglah tepat waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, buatlah dengan kata-kata yang berkonotasi positif. Lanjut. Ini saya ada contoh ya. Saya sudah terapkan membuat keyakinan kelas. Jadi kita mulai dari bagikan post-it ya, kertas gitu satu-satu siswa lalu menuliskan menurut dia apa nih keyakinan kita yang perlu diterapkan nanti di kelas. Nah, jadi dia yang membuat sendiri. Setelah terbuat, ditempel di karton ya seperti ini. Nanti ada sesuai jumlah murid ya, post-itnya. Lalu setelah menuliskan, menempelkan di karton, lalu guru merangkum. Ini kan ada 32 siswa menurut saya.
Di antara 32 itu pasti ada yang kata-katanya mirip atau sama atau kecenderungannya memiliki maksud yang sama. Guru di sini merangkumnya bersama-sama murid, lalu menuliskan dan memajangnya seperti ini ya, contohnya nih. Ini saya ketik di aplikasi Canva, keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan yang dibuat antara guru dan siswa, jadi dua pihak. Ini lebih anak-anak turuti daripada peraturan yang kita buat sendiri, satu pihak. Lalu dipajang di dinding kelas. Jadi nanti kalau suatu saat anak ada yang melanggar, kita tunjukkan nih loh hasil tulisan kamu nih, hasil kesepakatan kita. Oh iya, dia dengan sendirinya sadar bahwa iya, saya telah melakukan kesalahan. Yang saya telah yakini, saya telah sepakati bersama dengan Bapak Guru, saya nggak boleh melakukan ini lagi ya. Jadi seperti ini dipajang di dinding, biar anak-anak juga bisa membacanya. Oke. Nah, saya juga merekam anak membacakan keyakinan kelas yang telah dibuat, ya. Disuruh bacakan, anak-anak yang lain dengar, seperti ini. Jadi kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini adalah hasil kesepakatan ya, dibuat oleh anak-anak dan murid. Biasanya anak-anak sekarang alhamdulillah mereka jadi lebih patuh ya mengikuti, karena ini buatan dia sendiri keyakinan kelas ini. Oke, itu kira-kira videonya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Keyakinan kelas 6A. 1. Dilarang keluar kelas saat belajar kecuali BAB dan BAK. 2. Saling menghargai, jangan membuli, tidak main kertas. 3. Melaksanakan piket dengan rajin dan benar. 4. Datang tepat waktu. 5. Mengawali dan mengakhiri belajar dengan doa. 6. Dilarang menyontek, ribut saat belajar, dan main HP. 7. Berpakaian rapi, berkata sopan, dan mendengarkan guru. 8. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. 9. Dilarang membuang sampah di laci dan menyembunyikan barang teman. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu praktek segitiga restitusi. Apa sih praktek segitiga restitusi? Kita lihat, seperti kita ketahui ya, setiap hari kita menghadapi anak-anak dan mungkin ada saja masalah yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, contoh seperti ini, kebetulan ini anak-anak yang tidak memakai seragam lengkap dan terlambat saat upacara. Ini adalah sebuah masalah karena setiap upacara hari Senin mesti ada siswa-siswa yang seperti ini. Lalu kita pecahkan masalahnya dengan praktek segitiga restitusi namanya. Nah, contoh nih kasusnya ya, saat upacara Senin ada 3 siswa tidak memakai seragam lengkap dan 2 orang yang datang terlambat. Kejadian seperti ini sering terulang setiap minggunya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Oke, apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka ya, anak-anak, dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah gambarnya segitiga restitusi. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas ini adalah
paling dasar dalam segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Ini tadi 3 langkahnya ya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ya, menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses. Guru bisa mengatakan kata-kata seperti ini bila menghadapi masalah dengan anak. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi, jangan langsung anak melakukan kesalahan, kita marahin habis sampai dia merasa takut, bahkan nangis-nangis. Tapi kita buat dia tenang dulu ya. Memang dia telah melakukan kesalahan, tapi kita jangan sampai menghukum yang membuat anak jadi merasa down. Ya, jadi kita stabilkan dulu perasaannya, kita tanya-tanya seperti yang tadi ya. Yang langkah yang kedua setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru bisa mengatakan seperti ini ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Lalu atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya tadi anak-anak yang terlambat atau tidak memakai seragam lengkap saat upacara. Kita bisa tanyakan ya, mengapa hal ini sampai terjadi. Pasti mereka punya alasan-alasan yang tidak mereka sengaja ya, karena yang kemarin saya tanya ya, karena orang tuanya bangunnya kesiangan sehingga nggak menyiapkan seragam anaknya, sehingga jadinya terlambat. Ada juga yang tadi malamnya nggak dicek, sehingga begitu pagi dasinya nggak ada, ikat pinggangnya terselip kemana. Ya, jadi kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah anak-anak mengapa melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah setelah langkah pertama dan kedua adalah yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada dasarnya termotivasi secara internal setiap orang ya. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan 3 laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru bisa menanyakan atau mengatakan hal-hal seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau kesepakatan kelas, atau kesepakatan sekolah yang telah ada? Nah, dia tahu ya, aturan atau kesepakatan sekolah yang sudah ada, yaitu datang tepat waktu, kalau upacara memakai seragam lengkap. Dia akan mengatakan itu, dia tahu dan dia sadar telah melakukan kesalahan. Atau bisa mengatakan kita, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, apakah akan menjadi seperti ini terus, selalu datang terlambat, selalu tidak memakai seragam lengkap dan sebagainya? Maka mereka akan menjawab tidak akan lagi dan akan memakai seragam dengan lengkap dan datang tepat waktu. Jadi dia dari kesalahannya akan merubah menjadi karakter yang lebih kuat, yaitu tadi tidak melakukan kesalahan itu lagi. Oke. Ini ada dokumentasi sedikit ya. Video saya mempraktekkan langsung segitiga menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Seperti ini ya, ini yang menstabilkan identitas. Bapak pun sama. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah ada video validasi tindakan yang salah. Di rumah juga repot bersiap-siap pagi.
Ini nggak jalan nih. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, menyelesaikan masalah anak-anak baik di kelas atau di sekolah dengan pendekatan segitiga restitusi. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Ya anak-anak, Bapak tahu ya, tiap Senin pagi pasti di rumah kamu repot ya, orang tuanya repot. Bapak pun sama, ya di rumah juga repot ke setiap Senin pagi. Tapi Bapak selalu disiplin waktu, tidak terlambat dan memakai seragam atribut lengkap. Kamu tahu bagaimana caranya Bapak tidak terlambat dan memakai seragam? Tahu gak? Dia jawab. Tahu gak? Nggak tahu. Aku kasih tahu ya. Jadi dari minggu malam sudah disiapin. Lalu pasang jam waker sehingga tidak terlambat. Sekarang Pak Guru tanya lagi, apakah kamu tahu kenapa kalian Bapak panggil di sini? Tahu tidak? Tahu. Apa? Kenapa? Rahasia? Kurang lengkap pemakai seragam. Naira tahu kenapa Bapak panggil di sini? Kenapa? Telat. Oke ya, tahu ya semua ya. Kenapa Bapak panggil di sini ya? Oke. Kalian tahu gak apa yang telah kalian lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita atau peraturan sekolah kita? Tahu? Tahu ya? Ya, keyakinan sekolah kita kalau tiap hari Senin harus seragam lengkap, atributnya lengkap, ya tidak terlambat. Sekarang pertanyaan Pak Guru berikutnya nih, adakah cara agar kalian nih dapat memakai seragam lengkap ya untuk kedepannya dan tidak terlambat? Ada nggak caranya? Gimana Naira caranya? Dari kemarin malam harus disiapin. Harus disiapkan. Rasid? Ya kenceng dong suaranya. Rahasia? Tahu caranya? Siapin ya. Dewa, tahu kan? Oke. Sekarang, hai. Pak Guru tanya sekarang, apakah nih kalian ingin selalu begini, tidak memakai seragam, dan datang terlambat? Jawab ya kenceng. Enggak? Tidak ya? Ya, jadi minggu depan, kapan nih kamu bisa melaksanakan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah? Mulai kapan? Mulai kapan? Jawab. Oke ya. Jadi kira-kira setelah kejadian ini apa nih kesepakatan kita nih untuk minggu depan dan seterusnya? Ayo, ya kesepakatannya apa? Tidak terlambat dan memakai seragam lengkap. Oke baik anak-anak, cukup sekian ya. Pak Guru berharap minggu depan kalian menyepakati menjalankan kesepakatan kita hari ini ya. Siap? Siap? Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri undangan saya dalam rangka sosialisasi mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam hal ini saya akan mulai dengan menjelaskan posisi kontrol guru. Oleh saya Arif Rahman dari SDN Kelapa Gading Barat 01, calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta.
kita refleksi dulu filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional kita. Ini adalah dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun kodrat siswa. Yang kedua adalah pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Lalu pendidikan yang ketiga adalah berpihak pada siswa. Yang keempat, dasar-dasarnya adalah pendidikan yang mengembangkan potensi siswa. Yang kelima adalah pendidikan budi pekerti. Dan yang keenam adalah pendidikan ibarat petani. Pendidik ya, bukan pendidikan. Pendidik itu ibarat petani atau tukang kebun. Jadi kita hanya menyiapkan lahannya, ngasih pupuk dan sebagainya, memelihara sehingga tumbuh kembang hasil pertanian ini jadi baik ya. Diibaratkan siswa itu hasil pertaniannya. Kita lanjut. Dalam hal ini modul 1.4 adalah budaya positif. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadi atau membentuk sebuah budaya positif. Ya, jadi pendidik hanya menyiapkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di modul 1.4 ini, budaya positif, kita juga akan belajar disiplin positif, lalu nilai kebajikan dan keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah posisi kontrol guru, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang posisi kontrol guru ya. Apa itu posisi kontrol? Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita bahas satu-satu, dimulai dari yang pertama adalah guru berposisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang sering menjalankan posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya dengan satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya, jadi jika anak melakukan kesalahan, langsung dihukum. Contohnya dalam kata-kata ya, patuhi aturan saya atau awas. Lalu kamu selalu saja salah. Lalu ada kata-kata juga selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah hukuman verbal ya. Hasilnya kalau guru melakukan sebagai penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Yang lebih buruk lagi adalah sepulang sekolah murid bisa aja menggores kendaraan gurunya dengan paku karena tadi rasa dendam tadi. Oke. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini dengan kata-kata lembut ya, tapi anak jadi merasa tersudut dan merasa bersalah. Nah, kalau guru melakukan tindakan seperti ini, hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya,
Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Lalu murid menahan perasaan. Nanti sewaktu-waktu perasaan ini akan memuncak dan keluar. Ya, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah berposisi sebagai teman, guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Negatifnya misalnya, positifnya dulu, maka hubungan guru dan murid akan terjalin baik, akrab. Negatifnya, murid ini akan nurut sama gurunya ini saja, ya. Jadi jika diperintah dengan guru lain dia nggak mau. Atau murid ini mengandalkan guru ini, nanti guru saya akan membantu saya. Jadi jika guru ini tidak ada, dia akan mengalami masalah. Dengan kata-kata misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, guru yang berposisi sebagai teman, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Itu jika guru berposisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Artinya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seperti ini. Jika guru melakukan atau berposisi sebagai pemantau, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan posisi berikutnya adalah, sorry ya, tadi itu yang keempat, tadi slide-nya salah nulis. Ini yang keempat tadi, guru sebagai pemantau. Yang ini yang terakhir, guru berposisi sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang, misalnya dengan kata-kata ya, apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini. Nah, sebelumnya kan guru telah membuat keyakinan kelas ya. Misalnya, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan guru yang membuat tanpa melibatkan murid, tanpa campur tangan murid. Tapi kalau keyakinan kelas, ini kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya, datang tepat waktu, tidak membuli temannya, tidak keluar kelas, kecuali ke WC. Ini adalah jenis-jenis kesepakatan kelas antara guru dan murid. Tapi kalau peraturan langsung ditentukan oleh gurunya, itu bedanya. Lalu apakah kamu meyakininya? Ya seperti itu ya. Jadi ditanya, lalu dibimbing untuk menyelesaikan, bertanggung jawab atas masalah yang telah dia perbuat. Nah, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Fokus pada murid, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi pertanyaan saya, selama ini pembelajaran Bapak Ibu, Bapak Ibu seringnya berperan sebagai apa nih di antara 5 tadi keseringnya? Ibu Tia, seperti apa perannya selama ini yang sudah dijalankan? Teman, terus pemantau ada ya? Ya. Penghukum kadang-kadang ya dilakukan. Ya, ternyata kalau kita berposisi sebagai penghukum, itu memang jangka pendek anak akan menuruti apa yang kita mau, jangka pendek, Bu. Tapi panjangnya itu kurang bagus ternyata ya. Jadi misalnya ada contoh seorang guru yang galak, ya, jadi ditakuti oleh murid-murid. Begitu guru ini datang, semuanya hening, diem di kelas begitu. Tapi begitu guru ini nggak masuk, wah rame lagi. Ternyata
kedisiplinan anak bukan karena timbul dari kesadaran dirinya, tapi karena rasa takut. Ini juga kurang baik ya. Nah, kalau bisa harus dari kesadaran diri ya. Nah, posisi manakah yang paling ideal yang harusnya kita jalankan? Yaitu sebagai manajer. Jadi kita itu sebagai manajer itu udah merangkap ya, sebagai teman dan sebagai pemantau juga ya. Ya, keyakinan, kesepakatan sama, hanya beda dengan peraturan saja ya. Kalau peraturan dari satu pihak saja yang membuat, tapi kalau keyakinan, kesepakatan kelas ini antara guru dan murid sama dibuat. Jadi anak-anak suruh buat dulu di kertas, baru kita tempel di karton, lalu kita rangkum dari hasil anak-anak itu. Nah, itulah baru kita tulis, kita pajang di kelas. Jadi dia kalau melanggar, itu hasil kesepakatan kamu loh. Nah, gitu ya. Baik. Komisaris ya, tapi nggak ada di sini. Hanya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang paling ideal adalah kita harusnya sebagai manajer. Tapi ya itu tadi kalau manajer kan Ya. ada atas dan bawahan gitu ya, berarti ada jeda gitu bedanya. Ini bukannya manajer itu harus kepala sekolah atau pimpinan di sekolah. Guru juga bisa sebagai manajer ya, berperan, bukan jadi manajer ya, tapi berperan ya. Ini adalah konsep-konsep yang harus dipelajari untuk menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. 1 adalah keteladanan, 2 adalah kolaborasi, dan 3 adalah memahami karakteristik murid. Oke. Baik, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sudari Parsi, Kepala Sekolah SDN Kelapa Gading Barat 01 Pagi, ingin memberikan testimoni berkenaan dengan kegiatan calon guru penggerak yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru saya di sekolah kami. Kegiatan diseminasi guru penggerak ini sangatlah bagus dan memotivasi bagi sekolah. Apalagi sudah diberikan kepada semua warga sekolah yang sudah dilaksanakan, terutama pada tema pertama kemarin, yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, mengenai visi guru penggerak dan budaya sekolah dan lain-lainnya. Itu sangat bagus sekali, sangat berpengaruh kepada kehidupan di sekolah ini, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Begitupun sangat bermanfaat bagi guru-guru yang lain agar bisa mendapatkan materi dan saling sharing, sehingga materi-materi yang sudah disampaikan oleh para guru penggerak ini bisa memotivasi dan bisa menjadi suatu gebrakan atau gerakan, sehingga bisa dicontoh oleh para guru dan bisa menjadikan support yang luar biasa kepada para guru dan juga kepada anak-anak di kelas, karena dengan diseminasi yang sudah disampaikan itu menjadi motor penggerak bagi guru-guru lainnya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Semoga kegiatan guru penggerak ini dan diseminasi yang sudah diberikan di sekolah juga kepada warga sekolah memberikan manfaat, memberikan motivasi kepada kami, terutama saya kepala sekolah, juga kepada komite sekolah, guru-guru, dan seluruh warga sekolah. Selamat kepada guru penggerak, semoga kalian terus berprestasi dan menjadi penggerak pendidikan, terutama di sekolah ini dan di sekolah lainnya, terutama di dalam dunia pendidikan. Semangat! Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan,
Nama saya Marhati, guru SDN Kelapa Gading Barat 01. Saya ingin memberikan testimoni kepada calon guru penggerak di sekolah tempat saya mengajar. Setelah saya menyimak diseminasi yang diberikan oleh guru-guru calon penggerak, yaitu terkait tentang paradigma baru pendidikan yang terdiri atas filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan misi guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Saya makin memahami arti pendidikan yang sesungguhnya yang berpusat pada murid dan mengembangkan budaya sekolah yang positif melalui beberapa pendekatan. Semoga dengan adanya guru penggerak pendidikan di Indonesia semakin maju. Salam sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan Naira setelah tidak mematuhi keyakinan sekolah? Kami lega Pak karena tidak dihukum, tapi dikasih kesepakatan. Iya. Jadi mulai minggu depan dan seterusnya siap ya? Siap. Ya, oke. Kebetulan materi saya nih siang-siang nih ya. Jadi habis makan lagi. Jadi ngantuk ya. Ya silakan yang mau tidur. Tapi sisain satu orang melek ya. Biar saya nggak ngomong sendiri. Daripada Den ya. Sisain satu Pak. Oke. Kita lanjut aja ya langsung ya mengenai akun belajar ya. Materi saya hari ini akun belajar. Dasar hukumnya adalah Persejen nomor 18 tahun 2020. Lalu diperkuat dengan Persejen dari Sekjen Kemendikbudristek nomor 16 tahun 2021 tentang pemanfaatan akun untuk akses layanan pembelajaran. Menurut data kementerian, ya tahun kemarin itu Provinsi DKI Jakarta peringkat ketiga dari bawah dari 34 provinsi yang aktif menggunakan akun belajar. Makanya kemarin bulan Maret atau bulan Februari ya kita diroyo-royo ya untuk aktifasikan terkaitin akunnya. Nah, kepala dinas yang turun tangan langsung sekarang di posisi 14 pengguna aktifnya. Ya, mudah-mudahan setelah ini makin banyak lagi yang aktif menggunakan akun belajar ya. Ini sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Google. Jadi dimanfaatkan dan banyak manfaatnya. Ya, apa itu akun pembelajaran? Ini adalah akun elektronik dalam bentuk akun Google dengan domain belajar ID. Di situ ada user ID dan passwordnya. Saya tanya di sini semuanya sudah punya ya. Mungkin yang baru seperti Bu Juwita, Bu Dian sudah ada kan atau Pak Imam sudah punya ya akun belajar. Oke, nanti bisa kita lihat aktif apa enggak ya. Oke, lanjut. Jadi akun pembelajaran ini adalah satu akun untuk semua layanan pembelajaran digital. Ya, nanti ada bahan ajar, ada video-video, ada soal-soal, dan kita nggak perlu bikin. Lalu bisa juga kita berbagi kalau mau, bahkan ada pelatihan mandiri. Nanti kita akan bahas. Oke, siapa aja sasarannya untuk penerima akun belajar ini? Ya, peserta didik, pendidik, lalu kepala sekolah, operator, bahkan dari pemerintah, kepala dinas juga dapat ya, pemerintah daerah. Kita lanjut. Manfaatnya, nah ini dia. Memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena saling terkait semuanya. Dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek, misalnya SIM PKB, guru penggerak, ya dan lain-lain. Lalu dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman tanpa batas, unlimited. Ya, jadi kalau kita akun pribadi itu
ya di Google Drive dikasih cuma 15 giga. Tapi kalau pakai akun belajar ini unlimited, tanpa batas. Jadi bisa lebih banyak naruh file-file pembelajaran kita, video-video dan lain sebagainya. Dan aman. Lalu dapat mengakses dan memanfaatkan Google Chrome sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Ya, ini di bawahnya ada lambang-lambang ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Nah, gunakanlah akun ini dengan bijak. Apa saja, untuk apa saja? Nah, akun ini kalau bisa ya, itu kan dapat akun lalu passwordnya dari operator ya kemarin ya, diganti saja passwordnya. Ya, kayak saya sudah ganti dengan password bikinan kita. Lalu gunakan untuk mengakses berbagai aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar serta meningkatkan produktivitas pendidik dan peserta didik. Nanti di sini banyak sekali ya, baik terkait gurunya maupun siswanya. Manfaat sebagai alat komunikasi dan kolaborasi secara daring dengan peserta didik, pendidik, wali peserta didik, dan sebagainya. Nah, apa yang perlu dihindari adalah mencuri data, lalu menaruh hal-hal yang berbau pornografi, yang aktivitas komersial. Nah, jangan gunakan akun belajar ini. Lanjut. Cara mendapatkannya. Nah, kita kemarin sudah mendapatkan dari operator, sudah ada akun dan passwordnya ya. Juga bisa diakses secara mandiri kalau misalnya belum punya, melalui halaman website belajar.id. Ntar ada tutorialnya di sini. Ini bisa lihat di YouTube-nya di sini. Oke, ini juga cara mendapatkannya tadi sudah. Kita alhamdulillah sudah semua ya. Oke, sekarang kita langsung buka Google Chrome, lalu buka Belajar ID. Ini adalah username atau akun belajar Bapak Ibu. Pak Ismail, saya bacakan Ismail 875@guru.sd.belajar.id. Belakang ini sama ya, domainnya sama. Tinggal depannya ya, Ismail 875. Kalau saya ada Praman 30 dan sebagainya ya. Kalau yang belum punya nanti saya share di grup kedinasan. Dulu Pak Rahman juga udah pernah share ya. Coba yuk sekarang kita buka Google Chrome-nya. Ini kayak saya ini lagi buka. Jadi kalau yang belum, tambahkan akun aja ya. Misalnya ini akun pribadi saya nih. Tinggal di sini tambahkan akun add ya, supaya nanti terpisah di sini menggunakan akun Belajar ID nih. Sekarang buka Google Chrome-nya, lalu klik Belajar ID. Di atas langsung aja klik belajar.id. Belajar.id, tulis di halaman sininya. Oke, nanti kita akan masuk di web Belajar ID. Sudah semua Bapak Ibu seperti ini tampilannya? Ya, tinggal klik. Tadi ya, ininya ya. Saya bagiin akunnya ya di grup kedinasan ya. Yang belum tahu atau lupa karena lama nggak digunakan, nah sayang sekali nih. Sudah ada langsung aja masuk Bu. Ya, yang ini tolong dibantu Pak Hermanto, Pak Sutrimo, dibantu. Ya, nih contohnya ini ya, ini adalah akun pribadi saya. Jadi hanya dibatasi kuotanya 15 giga. Saya udah pakai 3,69 giga. Berarti tinggal 12 giga lagi penuh. Tapi kalau akun ini, kalau akun Belajar ID, kita lihat di sini,
Nih akun Belajar ID, ya nih ruang penyimpanan. Nggak ada batasnya di sini. Nih yang saya tandain ini ya, kecil ya. Ini nggak ada batasnya. Saya baru kepake 6,92 giga. Bapak Ibu berapa coba? Kalau semakin aktif pasti semakin gede di sini. Itu salah satu keuntungannya. Jadi ruang penyimpanannya unlimited. Pakai akun Belajar ID ini. Di sini ada tandanya seperti ini. Sudah semua Bapak Ibu? Kebuka ini. Kalau sudah pilih tipe pengguna. Pilih tipe pengguna. Pilih pendidik dan tenaga kependidikan. Sudah? Sudah, kalau sudah klik cari akun pembelajaran. Oke, kalau sudah masukkan MPSN sekolah kita. 2010 4861 61 2010 4861 ya 2010 4861 ya. Kalau sudah coba klik selanjutnya. Coba kalau Bu Juwita lagi buka gak? Masih sono ya? Ya makanya kalau ini minta aja Mas Rahman bikinin akun dari sekolah ini gitu. Kemarin kan udah dapet ya dari Albarka ya. 2010 4861. Kalau udah klik selanjutnya, sudah? Ya, karena Ibu yang ngeluarin akun dari SD yang lama. Ya, coba masuk di MPSN-nya SD yang lama. Ntar kalau mau, ya karena itu yang ngeluarin waktu itu adalah SD dari sono. Kalau mau Ibu nanti minta sama Pak Rahman, minta dibikinin aja yang baru di sini. Tapi nggak apa-apa, itu buka aja dulu. Selanjutnya, sudah? Sekarang klik nama lengkapnya. 3, berarti udah aktif kali. Lalu klik tanggal lahir, bulan lahir. Duh, ketahuan deh saya nih. Sudah tuh. Kalau sudah masukkan nama lengkap, tanggal lahir, klik selanjutnya. Nah, di situ nanti ketahuan di sini. alpraman30@gurusd.belajar.id sudah aktif. Berarti ini sudah ditautkan ya. Waktu itu kan bulan apa itu ya? Kita diworo-woro untuk tautkan kan, tautkan. Nah itu. Gimana? Sudah semua aktif? Selanjutnya ya. Ya. Tuing. Aktifkan dan nikmati. Coba ke atas. Oh. Ini ke atas. Begini. Nah, berarti belum aktif tuh. Sudah aktif. Ya, coba aktifkan, klik aktifkan yang belum. Pak Trimo udah aktif ya? Sudah aktif ya. Sudah diaktifkan, saya mau belajar sekarang. Ini salah satu. Ya udah ke email, kalau handphone boleh. Boleh ke email, boleh ke nomor HP. Yang penting nomor HP-nya yang di Dapodik ya. Pak Arif, kalau begini berarti belum? Belum berarti ya? Harus bagaimana? Coba ke bawah, Bu. Oke. Gini, Coba ke atas tadi. kembali ke beranda. Tuh. Akun belajar ini terkirim. Nah, coba lihat emailnya, Bu. Lihat emailnya atau SMS-nya ada gak? Sudah? Yang belum aktif berarti ketahuan nih jarang dipakai ya. Nggak dipakai, sayang sekali. Padahal ini diberikan oleh kementerian ya, unlimited tanpa batas. Kuotanya bukan ruang penyimpanannya ya di Google Drive itu sudah. Ya udah, yang sudah aktif berarti oke ya. Coba yang sudah aktif lihat ke bawahnya, lihat ke bawahnya. Di situ ada produk akun pembelajaranmu. Nah, ada kan? Jadi semuanya coba kita klik-klik dulu tanda panahnya ya. Di situ ada platform apa saja sih? Ada rapor pendidikan, ada panggilan video, aplikasi Merdeka Mengajar, ada penyimpanan daring, ada kelas daring, Chrome, presentasi daring,
formulir daring, dokumen daring, SIM PKB, pengolahan angka, tanya bos, rumah belajar. Ini adalah platform-platform Merdeka Mengajar. Nah, ini berarti bagaimana? Nah, yang belum aktif, coba Bu buka SIM PKB-nya. SIM PKB. Ganti namanya, Google-nya ganti, pakai tadi masuk Pak. Ini Pak Nando. Misalnya gini ya Pak Nando ya. Di sini ini kan ada gambar orang nih. Ya, klik di sini lalu add. Dari SIM PKB ya, Pak? Add. Nah, add itu untuk menambah masuk sebagai akun yang lain. Nah, nanti masuknya gunakan akun pembelajaran yang tadi yang saya bagikan di grup kedinasan. Ya, masukkan email yang saya bagikan tadi di grup kedinasan. Mana tadi ya? Ya. Tambah add. Manakah tadi?